Sebenarnya gajah Arsenal. Sebenarnya lagi aja Arsenal. Heeh. Ah, ini Pak. Enggak. Ini nah ini dia. Ini main Bali sih betul. Kita bahas tentang topik apa tuh? Gas menarik ini, tapi saya udah jadwal ya. Lain 2 minggu lalu sama. Oh, Dua sudah. minggu yang lalu kan niatnya seminggu apa namanya? Minggu nenek hari Sabtu nenek malam minggu tuh Hmm. kalau dot ceto cuma pas itu kan ada orang nggak bisa karena halangan. Hmm. Akhirnya, Hah? akhirnya tidak. Akhirnya tidak ada kabar sampai sekarang beliau. Nah itu aku ngeliat ide pas Toto ngebahas topik ekonomi negara. Karena kan pas Totonya Pak Purbaya masih fresh-freshnya. Wah, Rangga sing update bener. Pak Purbaya Siro nih. Pak Purbaya Niko tahu apa namanya, menteri keuangan yang baru. Oh, oh iya ya. Sri Mulyani Mas Surya. Oh, Sri Mulyani sudah apa? Tawang lo, Nah, sing. aku ya. Cuman tiba-tiba asalnya ulian yo digusur tuh, rumahnya dirampok tuh digusur tuh. Beli rumah. Nah, karena banyak nak nih asalnya nah tidak suka dengan Bu Sri Mulyani. dengan kinerja ya, karena diganti. Hmm, Nah, kan tapi aneh itu gak pas sih demo DPR tuh ya kuno Mas ya. Kayak maksudnya. sana kan. Terus yang dampaknya ke mar dampaknya ke ekonomi lah bisa dibilang ya. Ekonomi itu kan mungkin lebih ke kita bahas IHSG pak, Tetap naik. turun 8.000 Pak. turun Jadi sing pas eh, dipecatnya Bu Sri Mulyani. ya, Hmm. itu investor panik kan karena ya kita tahu Bu Sri Mulyani itu berbagai macam negara tuh diajak kerjasama kan melalui dia dan banyak pihak-pihak yang besar tuh percaya dengan dia. Sedangkan sekarang di apa namanya di cut diberhentikan. Diberhentikan. Ah. Nah jadi investor mulai ragu dengan menteri yang baru kan karena mereka tuh nganggap Bu Sri Mulyani ini berpengaruh saja Hmm. tapi diberhentikan. Ini Iya, bisa iya. jadi kan menimbulkan ketidakpastian lagi. Hmm. Benar kan? Benar, Analoginya benar, benar. Bo memimpin dengan benar-benar tapi di cut. Diberhentikan. Padahal masa jabatan mungkin ada nggak sih? Betul, Masih ada. masih Berapa, harusnya. berapa gini loh. Asalnya Kayaknya ya berhenti bukan karena periode, Pak. Diberhentikan asalnya ya. hmm, Saya sih lah, aku sih nggak sangat mengikuti misalnya. tapi kayaknya gak yang presiden ganti menterinya ganti. Berarti ya Diberhentikan. seharusnya pas Pak Prabowo jadi presiden tuh yo jadi menteri keuangan tuh baru. Hmm, Bukan baru sih, lanjut ada ini ya. lanjut Karena periode ya. Pak Prabowo yang milih kan Ya, para menterinya. Padahal Cina Nadiem Makarim bawa surat pemerintahan Pak Jokowi, langsung bawa Prabowo. pemerintahan Pak Prabowo langsung ngalih menteri, bukan ngalih menterinya baru sih, tergantung presiden yang milih Hmm, menteri ini mau seperti apa. Nah, presiden apa pemimpin pemimpin perusahaan, ya, habis itu menteri itu manajer-manajernya, dan dia harus memilih orang yang kompeten benar. dengan negara dengan Dengan kompeten berbagai ya, untuk mengurus negara ini ya. dengan berbagai pertimbangan. Dengan berbagai pertimbangan pasti Ya. gaji juga Pak. Siapa yang gajinya yang mau digaji lebih ini lah UMR. Yang lebih rendah. Tapi kinerja mungkin oke kan bisa gitulah. Benar-benar. Ada menteri yang punya kinerja baik tapi mahal akhirnya tidak direkrut. Contoh ya. Contohnya Contoh ya. Sensor ya kita. Karena presiden memandang gaji ya. Ya asli pasti. Kemungkinan besar apa. Kan pejabat muliun gitu kan. Ya karena sebenarnya masuk pemerintahan itu untuk berbisnis kan. Nah, cuman bukan pada tempatnya. Benar. Bisa nggak?
Oh iya, itu udah. Bukan pada tempatnya maksudnya. Dia mengabdi pada negara, dia layak diberikan uang, Pak. Ya, iyalah ya diberikan dan kompensasi Hmm. sesuai dengan kinerjanya. Kan di mana-mana rumusnya gitu kan. Kalau di mana-mana tuh gaji itu harusnya mengikuti kinerja kan. Nah, Ya walaupun kenyataannya masih banyak yang tidak seperti itulah. di Indo. Hmm. Hmm, Kita bukan ngomongin di mana. Menurut Raguan apa? Hal seperti korupsi ini susah di benar-benar susah diberantai, dibantai, dia pun diberantas. Karena apa? Karena udah jadi culture, Pak. Udah Hmm. menjadi sebuah budaya yang mengakar ke orang lah sampai presiden. Presiden kan sebenarnya dikendalikan sebenarnya. Presiden dikenalikan. Ya, Hmm. artinya gimana ya? Kalau kita menangkap kroco-kroco yang itu, kita gantikan dengan yang baru yang lebih, let's say yang orang yang memang benar-benar di bidangnya Kompeten lah. DPR misalnya ya kompeten, tapi jangan gitu lebang ya beberapa bulan besoknya jadi korupsi Ben. Karena atasannya yang Oh, apa iya, iya, namanya iya, iya. sudah menjadi culture gitu loh Yang ngebikin sistem. ya, membuat sistem seperti korupsi itu wajar, balik modal. Karena anggapnya gini, Rago masuk ke dunia kerja kan misalnya, Hmm. kita lihat di dunia kerja terutama cara kerjanya gimana sih, pasti kita pengen menyesuaikan diri kan. Pasti, pasti menyesuaikan diri Ya, dengan lingkungan kerja. ya kan sing enak aja misalnya Rago karena kita itu berbeda dari yang lain. Misalnya Iya. orang-orang tuh, nah ini juga ini berpengaruh ke lingkungan yang saya bilang tadi culture ya. Hmm. Misalkan di lingkungan kerja itu banyak yang apa namanya banyak yang produktif. Hmm. Kalau kita malas-malasan kan kita jadi nggak enak. Benar, benar. Ya. Ya. Jadinya kalau misalkan dibawa ke contoh pemerintahan DPR misalkan apalagi pas rapat DPR atau apa-apapun yang mereka berkumpul nih, Hmm. terus ada satu DPR yang Beda dari yang lain. beda dari yang lain, Hmm. Di saat pasti orang malas-malasan tidur, dia ya malah kerja terus mengkira negara. ya Bro, lu ngapain sih? pasti dihasut. Mak ya, Pak. Tuh, Bang, Nih, Bang Nana. Oh. ya enggak Itulah saya, Pak. ya bagaimana menurut Anda? Setuju, Pak. Setuju. Artinya, apakah sulit? Sulit. Pasti sulit sih. Batas korupsi pasti sulit. Tapi apakah bisa? Bisa. Bisa Tapi, sulit. tapi sulit. Sulit. Nah, Dan, apa ya? Tapi, kita ngomong seperti ini, apakah kita merasa dikorupsikan, Pak? Ya, kita eh, nambah-nambah ilmu sih, sharing-sharing lah. kalau menurut aku secara pribadi sih belum. Belum ya. Belum. Tapi suatu saat kalau dibiarkan ya, kita tidak bersuara, dibiarkan, Dibiarkan, pasti mereka anggap, oh ternyata boleh lah, ternyata aman-aman aja. Dan Ya, masyarakatnya pasti. diam. Ya, Ya udah lanjutin korupsi makin lanjutin banyak. korupsi. Pas kita udah waktunya misalkan Nah. kita udah bayar pajak, baru kita ngerasain, Pak. Ya. Nah, itu loh. Apakah kita nih berdampak sebenarnya secara tidak langsung terdampak, Pak. Oh iya. Contohnya banyak. Jalan-jalanan berlubang. Yang ngerasain siapa? Kita. Kita Terus akses jalan yang harusnya apa namanya? Diperbaiki dan segala macamnya belum diperbaiki. Terus apalagi contohnya banyak bangunan-bangunan yang harusnya gimana ya? Yang harusnya fasilitasnya lebih dari yang ada saat ini. Oh ya, walaupun mungkin fasilitasnya saat ini udah lumayan mumpuni. Tapi harusnya bisa lebih. Bisa lebih. Kalau tidak dikorupsi. Ya, tapi dipangkas. Contohnya Atau sekolah. contoh yang paling mendekati karena MBG. MBG. Tahu kan MBG? Makan bagi si gratis. Ya, itu kan dipangkas. Tapi yang memangkas tuh bukan pemerintah, tapi apa
vendor. Ya cara vendor itu lah, vendor dikasih dana dari pemerintah, terus vendor yang cut, mereka yang korupsi, tapi yang disalahkan siapa? Pemerintah. Iya. Nah, Apakah wajar disalahkan pemerintah? Mungkin iya. saya gini, aku sih ngidang memihak pemerintah juga sih, karena mereka tuh disalahkan kan karena kesalahan mereka sendiri. Mereka tuh disalahkan karena mereka korupsi. Mereka karena image mereka tuh jelek karena kesalahan mereka sendiri kan. Iya, benar. Jadinya Rago nggak bisa mungkin lah. Ya udah gitu loh, karena di menyalahkan pemerintah pun sebenarnya bukan hal yang salah kalau dalam situasi saat ini. Menyalahkan pemerintahan bukan hal yang salah gitu. Ya, Mungkin tidak sepenuhnya salah, mungkin apa ya? tidak sepenuhnya salah. Kalau menyalahkan pemerintah itu salah. Kok salah, Pak? Sih apa maksudnya nih? Tidak sepenuhnya salah itu gimana maksudnya? Kalau menyalahkan pemerintah tidak sepenuhnya salah. Ini maksudnya adalah eh, Woi. Menyalahkan pemerintah itu tidak sepenuhnya tidak salah. sepenuhnya salah di Iya. situasi saat ini. Karena mereka salah. Maksudnya karena mereka memang salah gitu loh. Tapi kenapa saya bilangnya tidak sepenuhnya, bukan sepenuhnya? Itu karena Ada di luar kontrol mereka. ya itu juga, tapi di satu sisi lain Mereka juga yang menyebabkan vendor itu bisa mangkas. ya salah satunya. Terus yang saya pikirkan maksudkan itulah masyarakat pun sebenarnya udah korupsi, Pak. Artinya koruptor menyuarakan koruptor. Nah, Koruptor menyorakkan koruptor. Koruptor menuntut koruptor. korupsi masyarakat di MBG makna sih lebih apa enggak? Kalau masyarakat, kalau vendor yang tadi di-cut, dipotong, mereka ngambil keuntungan. Kalau masyarakat, contoh yang paling sederhana, banyak sih. Banyak. Maksudnya banyak terjadi nih, ada truk kecelakaan atau truk angkutan apapun, bahan makanan, sembako, minyak dan lain-lain, aqua sebenarnya itu kan dijarah. Ya walaupun di Bali jatuh. Oh iya. Pernah lihat Pak di sosmed waktu itu kayaknya apa ya sana nah mobil bawa buah bawa apa dipungut sama ya itu bukan rakyat, dipungut dan diambil dicuri, nggak ditolong. Tolong sih diambil, cuman jangan dibawa pulang lah. Iya. Jadinya semenjak tahu Toton aku pandangan aku berubah, Pak. Yang awalnya aku sangat pro dengan rakyat. Ya, pro dengan rakyat, Toton menyuarakan segala macam dana, wah pemerintah tuh busuk nih, kerja macam segala apa kinerjanya busuk dan lain-lain segala macam. Tapi pas aku nawang sana, pas aku ninggal kenyataan yang seperti itu, aku jadinya mikir dua kali Benar. yang mana sebenarnya yang benar. Menurut aku sih kita lebih baik nyala pulau. Ini nggak bagus ini. Dikat ya tolong. Asli ya sih kan dikat. Pengalaman Udah sampai mana? Tapi dulu ngongkong. Ya, dulu ngongkong. Tapi menurut saya Pak, kita nggak boleh sepenuhnya berpihak pada pemerintah, nggak boleh sepenuhnya berpihak pada rakyat juga. Karena pasti dari satu sisi, dari kedua sisi lah, ya pasti ada salahnya. Tidak boleh kita selalu menganggap pemerintah salah. Bahkan banyak loh Pak hal-hal yang mungkin kita bisa rasakan dari kinerja pemerintah saat ini. Contohnya BPJS. Oh, kirain nggak ada. Puskesmas, sesimpel puskesmas, orang yang sakit bisa sembuh ya, walaupun tidak semuanya lah. Misalnya 1.000 orang yang ngantri BPJS yang mungkin 2 mati gitu. Waduh, ya. Maksudnya 2 kan, tidak tertolong maksudnya. Kata-kata pemilihan kata ya. Tapi 900 sekian tuh terbantu Pak. Ya memang lah kita nggak bisa bantu semuanya. Bukan kita sih, ya mungkin mereka nggak bisa bantu semuanya. Tapi setidaknya ada gitu untuk orang yang benar-benar tidak punya uang tuh bisa berobat. Dan aku bersyukur saya ada BPJS sih.
walaupun ya banyak orang bilang ada ngantri, BPJS ngantri segala macam, pelayanannya Ya, kurang, tapi setidaknya ada loh gitu. setidaknya ada. Setidaknya ada. Setidaknya ada. Tapi Dibanding kalau misalkan pemerintah itu sebenarnya bisa membuat program yang lebih bagus dari BPJS, akan sangat bagus. tapi masalahnya belum di belum di belum Ulang, Pak. dilaksanakan. Belum dilaksanakan. Ya. Maksud belum dilaksanakan. Oh iya, iya. Gini Pak, Mungkin BPJS butuh tuh waktu. gini loh. Kita tahu apa namanya BPJS itu kan sebenarnya sistemnya nggak terlalu rumit. Yap. Mestinya kalau bukan orang, bahkan bukan nggak perlu seorang dokter gitu loh, gelar dokter untuk membuat sistem seperti BPJS kan. Tidak tahu. Oke, simpan dulu. Ya, tapi yang kita tahu di pemerintahan tuh orang-orangnya seperti apa? Orang-orangnya seperti apa? Ya. Kebanyakan. Hmm. Ya bisa dibilang korup lah. Masih ada gue latar belakang lah, pendidikan dan segala macam tuh. Oh, tidak. Tidak maupun. Kayaknya banyak yang tidak masuk perguruan tinggi ya. Jadi gue merasa memang kalau dilihat dari fasilitas yang ada saat ini tuh sudah benar bersyukur lah. Ada istilahnya. Setidaknya. Ya, setidaknya ada, tapi mindsetnya tapi aku tidak sepenuhnya setuju dengan mindset tidaknya ada. Karena apa? Karena yang seharusnya lebih dari itu malah cuman segini. Anggarannya lebih dari segitu, tapi fasilitasnya cuman segini. Benar-benar. Coba kita bandingkan lah. Oke, ini bukan memihak negara lainnya, tapi kita lihatlah tetangga bukan negara yang emang sudah maju, tapi tetangga yang masih sama-sama berkembang. Malaysia. Let's say seberapa besar gap kita, padahal sama-sama berkembang. Kalau aku sih belum ngerasain Mbak tinggal di sana. Ya saya juga sih. Tapi intinya yang saya bilang intinya maksud saya itu adalah kalau kita cuman bersyukur apa yang ada saat ini, itu kita tidak akan pernah komplain. Tidak akan karena pernah apa? komplain. Kita tidak pernah komplain karena kita sudah merasa cukup dengan apa yang ada saat ini. Sedangkan uang ke kantong mereka terus bertambah. Tapi pada faktanya yang komplain itu lebih banyak dari yang bersyukur Pak di Indo. Tapi aku senang lah tuh mulian memang seken dari keinginannya pribadi atau dikompor-komporin atau ada provokator yang yang menyuarakan, artinya yang memimpin mereka sehingga terjadi banyak suara. Karena ibarat buzzer lah. Ya, buzzer mereka merenang istilah buzzer. Kini mesti ternyata kan banyak influencer tuh dibayar Pak. Media tuh bisa dibayar. Benar. Media bisa dibayar. Jadi ya itu dah maksudnya ternyata suara sekarang suara karena aku makin bingung gitu loh, mana yang sebenarnya benar-benar real dan aku memutuskan untuk tidak gampang percaya gitu. Apa yang aku balik nih, bukan aku skeptis, bukan aku langsung percaya, tapi netral ya, benar. Dan kadang aku kalau biasanya kalau aku scroll di sosmed nemu video like-nya banyak, habis itu lihat ke kolom komen, ada yang komennya paling banyak, tuh aku menganggap ini kebenaran ya, ini kayaknya kebenaran ya, tapi belum tentu Pak, buzzer yang nge-like Pak. Bisa ya, artinya ya gitulah, mau belajar pun kayaknya susah sekarang. Karena tapi ada plus minusnya sih nih gitu sih. Apa nih buzzer tuh apa aneh tuh komen buzzer ada yang like. Plus plusnya kita minus harus plusnya kita harus jadi orang yang membuat mungkin orang-orang Indonesia tuh harus lebih
Apa ya? Wah, Lebih lebih belajar untuk bertanya. belajar untuk mencari tahu. Ya ya, benar benar benar. Belajar Ya, untuk mencari tahu. mungkin gini, mungkin belajar untuk literasi, belajar untuk nih, sampai ke apa ke orang sana, belajar untuk berpikir kritis. Ya, ya 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 ya, ya. Ya, Ketimbang cuman ngelihat, oh kayaknya like-nya, konten, ya, ngeliat so konten, like-nya, adanya di komen, like-nya ada nak menyuarakan pendapat, like-nya mbak, oh ini benar. kebenaran nih. Ini belum tentu, Ya, benar. belum tentu, Belum tentu, belum tentu belum salah. tentu, belum tentu salah. Iya. Artinya kuliah gimana pak? Saya, Hmm. wah, Astungkara puji Tuhan, alhamdulillah lancar semuanya. Buset, lancar. Ya lancar dengan efek samping nggak sih? Efek samping. Efek sampingnya waktu tidak ada. Kenapa pak? Kan Karena nanti saya belum menerapkan time management. belum Jadi menerapkan. Oh, Anda belum sudah tahu nih. sudah tahu, belum tahu sih. Mungkin cara mengelola waktu tuh, mengelola uang lah kok sudah tahu. Tapi mengelola waktu yang lagu belum tahu. Apalagi pas oke lah lagu mengelola waktu pas kuliah apa pas di kos tuh bisa pak, aman kan. Kuliah ekstra atau UKM kegiatan pulang ke kos ada waktu spare tuh. Cuman penerapannya kan berbeda ketika ragu pulang ke rumah. Yang dimana di rumah kan ada hal-hal yang tidak terduga pak. Entah Tidak itu terduga. ya entah itu orang mau Banten cara tuning ngisin sofa dan segala macam bersih-bersih dan lain-lain itu kan tidak terduga kan. Benar. Jamnya tidak bisa dipastikan gitu loh. Karena gini, karena pas aku mau Banten tuh yang nanding tuh bukan rago. Let's say dadang rago apa namanya tanding. Awak men yo biasanya tanding nonton jam 6. Oke jam pitu rago, bo tinggal Banten menyom tanding jam tengah pitu jam tengah kudus rago Banten. Kan time manajemennya adanya tidak sesuai. Harus jam misalkan jam 7 rago mau Banten, jam tengah 8 rago besut Banten, itu biasanya langsung lanjut produktif. Nah kalau sekarang dipangkas jadi jam setengah 8 kan jam 9 aku baru produktif. Nah artinya Anda datang ke sini sudah ya ya sudah produktif. Jangan lupakan itu teman-teman ya. Jadi ya produktif lah setiap hari. Tapi memang sih pak, rutinitas mungkin harus perlu dibiasakan aja sih mungkin. Mungkin di semester 1 ya emang gini, tapi semester 3, 4, 5 mungkin sudah terbiasa apa ya? Terbiasa genanya, terbiasa stresnya. Ya benar. Terbiasa Ya stresnya. apalagi lo gue cuma 2 UKM tas mau mikir-mikir gue sana kalau keluar sih karena dua hal yang kesamaannya UKM dan tenang UKM unit kegiatan mahasiswa cara ekstra. benar. Yang pertama tana komputer club yang dimana tana web development lo masih sejalan lah dengan jurusan Rago. Tapi Rago mikir tana sana sih perlu deh. Iya. Karena Rago tanpa UKM tuh pun Rago bisa ngoding gitu loh karena sudah jurusannya sudah ke sana. Nantinya Rago bisa keluar dari sana apa yang UKM yang pertama. UKM kedua tuh Rago belajar robot. Tapi tidak benar sih, mungkin tidak perlu ya, tapi perlu sebenarnya karena itu kan di dalamnya ada komunitas pak. Oh iya ya ya ya, sedikit tidaknya kalau misalkan materi nggak berguna bisa nyari di YouTube. Bukan anjing. Kita bicara soal di komunitas. Benar. Bisa ketemu teman pak, sharing ini naon di UKM kita bisa ketemu orang yang Steve Jobs misalnya. Ya kan misalnya kan tahu ya walaupun kemungkinannya 0,00. Iya gitu. Tapi Steve Jobs kali dibanding kita diam kan kemungkinan untuk ketemu
Karena 0,0000. Dong mesti 00 koma, 0 koma Nol pasti nol besar itu. 0 besar, Pak. Dia ada sisi gininya lah, Pak. Pasti ada sesi berdiskusi gitu kan. Yang dimana itu tidak bisa kita dapatkan hanya melalui otodidak. Hanya melalui atau tidak. Ya, benar. Ketika kita otodidak, kita belajar di YouTube, internet, itu kita tidak melakukan interaksi. Pasti lebih ke bosan kan paling, Pak. Mungkin ya. Tapi aku ngerasa sih Pak, kayaknya Pak, apa namanya, yang dimana ketika kita melakukan kegiatan yang di luar apa namanya, di luar kebiasaan, di luar zona yang mana itu kita kan dipaksa berinteraksi, pastilah ada improve. Ada improve. Ya, yang awalnya kita tuh antisosial, gugup, tapi kemudian kita bisa berani. Mau nggak mau, karena apa? Karena tuntutan. Ya, Itu salah satu hal yang mendorong mungkin. dorong untuk kita push dan berprogres dan berkembang. Apalagi ada rival, Pak. Yang misalnya ada rival, klel mau anjing gitu. Oh ya, tepat Kalah gini gitu. Ya, Rival. Cara gue SMK ada rival. ada Rival apa tuh? itu, Bu. Rival kayaknya tuh rival presentasi, Pak. Lebih ke presentasi. Oh, Rival bahasa Inggris, Pak, menggedap, Pak. oh jadi satu ya? Apa beda-beda orang? Enggak, satu orang. Satu orang tapi multimedia. Enggak lah. Entah kenapa saya menganggap dia tuh lebih dari saya gitu, Pak. Makanya ini kalah nih gitu, Pak. Akhirnya ya presentasinya luwung, akhirnya saya belajar supaya presentasi luwung dan pas presentasi. Dong. Asal keren luwung. Yang jelek nih, Pak. Nah, sih enggak sih kan try again, Pak. Iya ya, mumpung masih belum belum di ranah profesional gitu loh. Ini di sana ada kesempatan kita untuk melakukan kesalahan sebanyak mungkin. Benar. Karena tidak akan diingat gitu loh istilahnya. Diingat, Pak. Mungkin lah, maksudnya lebih ke kalau kenakalan mungkin kan Pak. Cuman kan kalau kesalahan atau menurut aku Tidak diingat. kesalahan atau wajar ya, salah karena kan bukan berarti apa tuh nih kesalahan tuh ingat, tapi ke nah udah gue ingat. Tapi poinnya tapi yang ingin saya bilang adalah selama kita belajar tuh kita salah nggak apa-apa, Pak. Oke, salah. Apalagi kita masih muda. Menurut Anda, apakah kesalahan itu ada takarannya atau ada maksimalnya? Pasti sih, Pak. Mungkin kalau salah setiap saat kayaknya udah nggak bener deh, Pak. Ya. Maksudnya setiap saat ada yang salah nih, Pak, dengan orang nih. Otaknya ada yang salah ini gitu. Tapi yang salah setiap saat, tapi ya nggak mungkin lah kayaknya deh. Ada orang yang salah setiap saat ya. Tapi selama kita masih belajar sih, apalagi masih muda ya. Harusnya dimaklumi, Pak. Apalagi dalam mungkin sebuah pekerjaan, kita datang ke perusahaan, fresh graduate, kita datang perusahaan, kita kerja, ketemu bos, habis itu kita melakukan kesalahan, pasti masih muda, nggak apa-apa nih, dia ngambil salah nggak apa-apa nih. Tapi kalau udah tua, Pak, giniin kesalahan, wajar melakukan kesalahan, wajar sih. Wajar karena udah tua. Iya dong, karena usia loh. Tapi saya bukan mau bilang itu, Pak. Gitu. Ya saya juga wajar kalau udah tua, benar sih, Pak. Iya, itu udah kalau terlalu muda wajar masih muda. Terlalu tua wajar sudah tua. Yang di tengah-tengah. Ya. Tapi kalau udah tua tuh seharusnya menurut saya, Pak, bijak. Harus lebih gini lah, harus memberikan contoh yang baik kepada yang muda dong. Masa udah tua melakukan kesalahan, lu masa muda ngapain aja, bro? Tidur. Harusnya masa muda lu habiskan dengan melakukan kesalahan. Tapi di masa tua malah melakukan kesalahan. Berarti dia masih belajar. Wajar sudah tua. Kalian mantep mungkin. Tapi ya
Ya benar juga sih. Karena orang tua itu kan wajar pak, manusia pak, bukan nabi boy. Bukan dari Itu boy. rasanya orang, cacat. Atau kayaknya pak, anak muda tuh lebih, ini kan lebih oke kalau ngebuat Ide. ini kan. Nah kalau gini aja gimana? Orang yang lebih muda itu lebih oke kalau ngebuat banyak kesalahan dibanding orang yang lebih tua. Harusnya dia ngebuat kesalahan tuh lebih sedikit, lebih bisa dibilang apa ya? Persentasenya lebih sedikit daripada orang yang lebih muda. Benar, benar. Kalau gitu gimana? Nah itu nyak cocok. Hmm, Karena kita tahu ya, anak kecil itu, orang bukan anak kecil lah, orang muda tuh melakukan kesalahan itu kan apa namanya, kapasitas serotonnya masih masih banyak, jadi bisa menampung banyak kesalahan. Kapasitasnya masih banyak. Ya, Sedangkan yang tua sedangkan kapasitas lebih sedikit, makanya tidak bisa menampung kesalahan yang ya, banyak. karena analoginya nih toples penuh, Hmm. jika Suatu ditambah Anda lagi, makan, ditambah dong kan kesalahannya boliu nih, pengalamannya boliu, ditambah kesalahan lagi. Tinggal kamu menonton. Oke, terus Ini toplesnya banyak, Hmm. penuh. Hmm. Jika ditambah lagi, ditambah kesalahan dan ditambah pengalaman lagi, itu tidak akan bisa masuk. Oh, tumpah. Tumpah. Tapi kalau orang muda, Orang-orang muda kan, let's say seperti ini. Ini toplesnya masih masih ada, masih ada ruang. Jadi masih ada tempat untuk menyimpan pengalaman dan kesalahan. Oke. Jadi Makanya, endorse ya. ya hexos tapi oh ya endorse. Makanya kita tahu banyak orang tua yang tidak update, Tidak update tidak atau istilahnya gaptek karena kapasitasnya udah penuh. masuk akal sih. Contoh sederhana kan Bapak Rago sih. Bapak Rago jadi orang apa namanya, ngayakun ke sing hidang. Ngayakun sing hidang. Ngayakun sing hidang asli. Yo login akun ke sing hidang. Karena kapasitasnya sudah full. Apakah tidak bisa diupgrade, Pak? Wah. Harus langganan berapa ribu? Harus langganan berapa ribu misalkan per bulan? iCloud. Tapi menurut aku gitu sih. Kalau menurut Anda bagaimana? Menurut saya, Pak. Nggak nurut ya. Tapi kalau saya nggak tahu ya, apakah teman-teman di luar sana juga mengalami hal yang mungkin serupa dengan Bapak ini. Waduh. Tapi saya akan ngebuat sebuah webinar nambahin kapasitas otak hanya dalam 10 menit. Wah. Linknya di pojok kanan. Tidak ada linknya, Pak. Nanti ada. Jadi tidak ada editor ya. Tidak ada. Enggak ada editor, Pak. Enggak ada yang edit, Pak. Itu boleh editor di satu. Tapi tidak berhasil, Pak. Saya sudah berapa gini buat konten, Pak. Buatan nyoba lah. Susah, Pak. Hah? Buatan nyoba lah. Pak, Anda tidak melihat konten saya, Pak? Bukan yang cara menambah kapasitas. Kapasitas otak. Kenapa kita harus balik ke sana teman-teman ya? Nggak usah kayaknya. Sampai mana tadi? Yang terbaru? Pengalaman tadi yang sudah. Nggak, saya belum berhasil, Pak. Konten belum berhasil sampai saat ini. Tapi selamat buat kalian nonton video ini. Anda belum jelaskan pendapat Anda. Oh iya. Susah, Pak ya? Susah, Pak. Kenapa susah? Susah apa nih? Susah menjelaskan apa susah belajar? Ya, susah. Apa ya? Jadi konten kreator susah. Yang jadi konten kreator subuh, tapi jadi konten kreator yang yang kayaknya bahwa yang ada kayaknya ada targetnya. Jadi konten kreator yang punya 1 juta followers susah. Jadi pembahasannya ada dong sekitar 1000 kan lah. 1000 kan susah. Tapi susah, Pak. Bisa. Tapi susah, Pak. Bisa. Ya enggak susah Enggak susah. Ini Anda bisa melakukan bayar buzzer bisa, beli subscriber bisa. Sub bisa. Anjay. Sub mengerikan. Balik lagi ke topik utama. Pengalaman orang tua dengan yang lebih muda.
Hmm. Nah, ada yang misalnya ada hal yang kepikiran di terlintas di otak saya nih Pak. Kenapa orang tua itu tidak boleh melakukan kesalahan? Karena ketika mereka sudah tua, mereka mereka itu kan sudah memegang tanggung jawab, mengemban tanggung jawab dan memegang pekerjaan-pekerjaan yang belum tentu bisa dilakukan oleh orang yang masih lebih muda. Contohnya. Contohnya pekerjaan senior itu kan rata-rata ya dilakukan oleh orang yang sudah bukan bukan tua sih, bukan Yang lebih. yang lebih berumur lah, maksudnya yang lebih di atas senior, di atas. Posisinya yang lebih senior dan orang yang dan mencari yang lebih berumur. Jarang sih ada fresh graduate tuh megang direktur, Pak. Langsung. Nah, Jarang. Pasti orang yang sudah lebih mungkin umurnya 30-an, 40-an. nah, fresh graduate itu kan fresh graduate umur berapa sih? 22, 23. Ini loh, Kita. Anda bilang fresh graduate apa nih? Saya 19 fresh graduate. Ada dua sih fresh graduate. Fresh graduate SMK Sama atau kuliah. fresh graduate kuliah. Nah, rata-rata orang lah 20-an. Kan direktur mana? 20. Iya, iya. Ya mungkin ada, cuman kita nggak tahu. Tapi kecil sekali, Pak, presentasinya. 0,00. Nah, Ya, nggak mungkin perusahaan tuh nyari orang yang nggak bisa kerja, nyari orang yang belum punya pengalaman untuk apalagi ngisi posisi direktur yang sangat penting kan, sangat sangat penting. perlu tanggung jawab yang benar-benar ekstra. Apalagi harus bisa memberikan contoh yang baik untuk perusahaan. Fresh graduate tergantung sih, tapi sedikit. Tapi asalnya sing, karena secara logika kan Pak sebagai direktur kan harusnya harus mengerti sistem yang ada di perusahaan. Kalau fresh graduate langsung loncat di sana, memang kemungkinan bisa, tapi pasti ada banyak menurun gejolak. Paling kira ya. Paling benar tuh harus dari step bawah kan, naik harus mengalami apa, merasakan staff dulu, supervisor, manager dan lain-lain. Benar sih. Ya, soalnya yang langsung jeblak langsung direktur loh, kecuali waris Pak ya. Siapa walaupun pewaris pun, kalau kemungkinan besar sih perusahaan akan tetap hancur sih. Sing ngaruh sih prinsip. Sih, maksud aku pewaris itu kemungkinan besar karena bisa jadi direktur. Ya, jadi direktur. Karena apa? Karena sudah milik dia sendiri kan. Sudah milik keluarganya sendiri. Bisa kan orang tuanya langsung jadi direktur atau CEO. Ibarat jadi penerus bapak. Nah, waris lah intinya. Cuman tapi ini Rago dengan tidak mau bahas jangka panjang. Kita cuma bahas posisinya. Posisi sebagai direktur. Kita belum membahas sampai masa depan perusahaannya. Karena jelas berbeda Pak ya. Oh iya ya. Jelas berbeda. Benar-benar sih. Kita hanya membahas posisinya. Sesuai pengalaman. Nah, kayak orang tua tidak boleh melakukan kesalahan karena tanggung jawabnya lebih. Nah, ini aku mau lanjutnya sedikit Pak. Boleh. Ya boleh dong. Ternyata live maltu gitu. Live maltu. Ternyata kayaknya aku nih menurutku adalah seorang yang terlalu muda apa untuk kerja Pak. Siapa? Saya Pak 19 tahun 18 tahun itu nah 18 tahun lah kita bilang 18 tahun ya, atau mungkin di bawah yang masih muda lagi tuh banyak orang yang udah kerja sih harus. Tapi di umur segini tuh kayaknya konden pantas deh Pak, atau perasaan aja ya belum pantas untuk berkarir jadi seorang profesional. Mungkin lebih cocoknya ya kuliah dulu. Entah kenapa ya. Kenapa merasa seperti itu? Karena melihat teman-teman yang sebaya tuh karena simpel gini ya Pak. Karena emang jarang Pak. Saya masuk perusahaannya jarang ketemu orang yang seumuran. Enggak kayak gimana ya? Sekarang aja di perusahaan beda 15 tahun, beda 20 tahun, Mbak. 20 tahun. Beda 20 tahun. Ada negeni kayaknya 20-an lah, 25 ke atas umurnya. Paling jenik itu kudona kayaknya 20-an.
20-an lah, 25 26 paling cenit. Dan itu pun masih tergolong ya muda lah gitu. Tapi di umur sini kayaknya, di umurku ya 19 tahun, kayaknya belum cocok deh. Belum Entah cocok. kenapa ya. Belum cocok itu kan menurut Anda tuh belum cocok karena belum ada, maksudnya kebanyakan belum ada yang bekerja seumuran Anda. Makanya Anda bilang Belum belum cocok. cocok. Tapi menurut aku cocok karena kan kita bedah dulu apa arti cocok. Cocok itu kan artinya sesuai atau normal. Ya normal aja dah. Normal aja dah. Kalau kita ngambil konsepnya yang normal itu memang sebenarnya nggak normal, Pak. Nggak Tapi normal. bukan berarti salah. Iya benar sih Pak. Bukan berarti salah sih. Sebenarnya tergantung tempat kerja gitu, Pak. Contohnya kalau Anda kerja di perusahaan di mana anak-anak tuh yang kerja tuh Gen Z, Oh iya, pasti Anda menganggap diri Anda normal. benar sih Pak. Tergantung perusahaan berarti ya. Tergantung lingkungan. Karena aku lingkungannya gini mungkin ya wajar sih ngalamin kemudaan gitu. Terlalu muda. Tapi yang satu yang saya tahu, Pak, tidak ada bukan berarti salah. Tidak ada Artinya bukan. berbeda bukan berarti salah. Iya. Berbeda bukan arti salah, benar sih. Benar sih Pak. Bisa jadi dengan Anda start lebih awal karena pengalaman dapat lebih awal, modal dapat lebih awal, kesempatannya lebih besar. Dan kenapa saya masih di hire Pak walaupun umur saya segini, kayaknya sesimpel karena di perusahaan ada masalah, saya bisa menyelesaikan. Simple gitu sih Pak. Simplis. Kamu bisa nyelesain masalah. Aku ada masalah di perusahaan ini, aku butuh orang yang bisa nyelesain. Kamu bisa, walaupun kamu misalkan umur segini, tapi kamu bisa menyelesaikan masalah dengan baik, dapat uang. Saya gitu gaji, orang. saya gaji. Oh gitu orang. Enggak sih. Oh maksudnya yang Saya- Anda tangkap gitu. Simpelnya gitulah. Analogi sederhana ya. Analogi sederhana. Dan kayaknya perusahaan tidak mencari orang yang kayaknya orang yang berpendidikan tinggi, tapi akan lebih baik kalau punya pendidikan tinggi sih. Ya. Tapi perusahaannya tidak hanya sekedar mencari pendidikan tinggi, tapi orang yang bisa menyelesaikan masalah di perusahaan mereka gitu lah, simple. Orang yang bisa kerja gitu ya. Benar. Karena kan nak bonglah gelar tuh pasti urutannya bonglah nama, maksudnya bonglah gelar. Dibandingkan fresh graduate pasti banyak yang masih meragukan pengalaman dan segala macam. Gelar pun nggak ada. Saya wajar. Tapi waktu ini Pak, kayaknya beberapa hari lalu nih, saya diminta untuk jadi gini Pak, mencarikan orang. Ada kebetulan ada yang resign di tongos kerja saya Pak. Coba disuruh nyariin orang sama manajer dan disuruh ngirim ke grup alumni Pak, alumni SMK. Dan saya pikir masa saya harus dapat rekan kerja anak SMA? Enggak lah. Saya mau belajar apa dari mereka Pak? Makanya saya cari orang-orang yang bertitel kira-kira. Kalau bertitel, ini kan ada. Butuh Eko Sunarso. Ini dia tidak bertitel Pak. Maksudnya bergelar. Terus sayangnya sesimpel Pak. Saya dapat kesempatan untuk mencari rekan kerja seperti apa yang saya mau gitu loh. Modalnya diminta membantu walaupun semanapun lah. Secara tidak langsung ya saya milihnya orang yang bergelar Pak, karena saya mau ya setidaknya orang yang lebih tua, lebih punya pengalaman dibanding saya nyari yang lulusan SMK misalnya caro ya beliau lah. Oh iya. Saya akan belajar apa dari mereka gitu Pak. Ya memang sih kalau misalkan mereka bisa kerja kan di hire Pak, tapi kalau bisa ya ada yang bergelar gitu kan. Itu sih yang saya cari Pak. Artinya bergelar. Artinya buat semua orang yang bergelar ya di Indonesia ini, saya cari gitu. Jangan lupa kita ada hiring satu orang. Satu orang aja. Slotnya terbatas nih. Slot terbatas. Subscribe. Tidak ada terbatas. 1 tahun tidak ada yang mendaftar. Eko mendaftar ya. Asli. Ya sebutnya ulang apa ya? Pindah ya. Kan awalnya di Canggu kan. Oh, Eko.
Kenapa ya? Tapi ya, itu lah gaji mungkin. Salah gajinya patuh san 3 juta kan gitu. 3 juta 3 juta. Oh iya karena eh, lingkungan kerjaan kan tidak enak. Ya enak. Toksik apa yang tidak enak? Oh ya, aku udah ngelamar berapa perusahaan ya Pak, so far Pak. Kayaknya di LinkedIn itu ada sampai 9, habis itu di email aku ada ngelamar kayaknya hampir 11. Teman-teman 11 itu 20. 20 habis itu di WhatsApp kayaknya lagi 4 apa 5 Pak. Artinya bahwa 25 perusahaan cuma dapat satu interview dan ditawarin gaji waktu ini 2 juta. Sakit hati saya Pak. Apa posisinya apa tuh? Posisinya kurang lebih sama Pak. Kalau aku di Canggu sekarang kerja itu kurang lebih semua yang berhubungan dengan operasional aku kerjain, apapun itu. Entah itu apa ya yang bisa aku jelaskan dengan sederhana ya. Bersih-bersih. Entah itu bersih-bersih, entah itu kerjaan di office ya, berhubungan dengan online apa namanya? Online travel agent kayak misalkan ya booking tamu yang booking simpelnya gitulah. Habis itu ngurusin tamu segala macam, itu menggenap lah Pak, apapun yang bisa dikerjakan kerjakan gitu. Artinya tidak punya job desk yang apa ya, yang spesifik, yang tetap iya yang spesifik, tidak ada job desk yang spesifik. Dan sama Pak dengan di sana waktu ini di Ubud Pak, di Ubud aku datang jam 12 kayaknya, terus sampai di sana disuruh duduk ngisi formulir. Sajan Pak formulirnya. Udah kebuang waktu 40 menit. 40 menit. Ngisi ada apa macam gitu. Enggak udah ngisi Pak. Segala macam tuh. Pertanyaannya kurang lebih kayak udah kayak ujian. Udah kayak ujian Pak, apa yang Anda lihat karir Anda dalam 5 tahun ke depan. Kenapa Anda bergabung di perusahaan kami? Segala macam udah tak isi. Akhirnya setelah pengisian disuruh naik ke lantai 2 ketemu HRD, duduk tatap-tatapan dengan HRD, ditanya akhirnya cuma 5 menit interview dapat kesimpulan. HRD-nya bilang gini Pak, kalau di Ubud itu gajinya lebih jauh daripada di Canggu gitu kan. Aku mikir mungkin di Ubud lebih gede. jauh di atas. Dia enggak cuman gitu Pak, jauh. Oke, positif thinking dulu nih. Jauh di atas berarti misalkan. jauh gitu Pak. Oh intinya jauh kan, tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan. Kalau dari kita bisa menawarkan cuma 2 juta gitu. Dan saya 2 juta Pak. Cuman gitu kan kata saya Pak. Terus 2 juta Pak gitu. Nah, kalau misalkan kalau misalkan Deperta mau lebih apa namanya? Mungkin lebih mementingkan karir dan juga pengalaman daripada gaji, silakan bergabung di perusahaan kami. Bisa saya jawab, kalau saya untuk saat ini Pak, saya mohon maaf saya tidak bisa terima dengan penawaran gajinya. Saya lebih mementingkan gaji ketimbang pengalaman dan karir. Oke, silakan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak waktunya. Pak Agus namanya. Shout out tuh saya nggak ada Agus ya, yang saya nggak ada nyebutin perusahaan ya. Nggak ada nyebutin perusahaan ya. Pak Agus ya. Pak Agus. Yang nonton mungkin video ini. Nih orang ini. Saya Pak. Terima kasih udah nonton Pak ya. Di report Pak Agus namanya. Berarti pas tahun posisinya itu Anda masih bekerja di Canggu. Yap. Dan saya juga bilang, kenapa kamu mau pindah? Pas ditanya sama RD kan, kamu masih bekerja? Terus saya jawab, iya Pak, saya masih bekerja, tapi saya masih mencari peluang baru, peluang untuk karir saya, peluang yang lebih baik lah. Tidak. Saya masih bekerja, tapi saya tetap akan mencari peluang yang lebih baik kalau ada untuk karir saya ke depannya. Oh iya. Akan tetap lah. Saya masih bekerja, tapi saya tetap mencari peluang gitu Pak. Benar. Dan setelah dapat penawaran 2 juta sakit Pak. Dengan job desk yang sama gajinya setengah dipotong. Wah. Dan UMK pun di Bali berapa ya? 3 juta Pak. 2,5 sih. Enggak. 3 jutaan lah, 3 jutaan. Di Badung aja 3,5.
di Iya. Badung. Per tahun ini, per video ini direcord 3,5. Saya pernah searching di Google Gemini 3,5. Kalau salah, salahkan Gemini. Habis itu eh, seharusnya di gini tuh di kurang lebih di Gianyar itu di 3 jutaan, 3,100.000, 3,200.000. Dan dia bisa ngasih 2 juta, itu caranya gimana, Pak? Apakah mereka tidak ada terkena sanksi segala macam dari pemerintahan atau gimana? Kenapa gajinya bisa di bawah? Itu. Kalau menurut aku nah, aku kebetulan ya, bos sebenarnya sebelumnya tuh udah pernah nonton strategi-strategi seperti itu, Pak. Hmm. Itu tuh sebenarnya masuk ke dalam taktik strategi mereka. Hmm. Strategi mereka karena pastilah mereka atau orang yang ingin membeli barang nih masuk ke hukum jual beli kan. Orang yang ingin membeli barang pasti ingin membeli barang harga barang dengan serendah mungkin kan. Dan orang yang ingin menjual barang pasti ingin menjual barang dengan harga yang setinggi mungkin. Tergantung urgensi. Tergantung siapa sekarang yang memerlukan. Hmm. Apakah yang lebih memerlukan yang si penjual atau pembelinya. Yang di kasus Anda ini kan kita bisa lihat dua-duanya memerlukan. Iya, benar sih. Atau sebenarnya Anda melamar ke sana karena menggunakan baju putih, celana hitam, membawa map. Uh, Enggak kan? Membawa map mah bawa, Pak. Membawa, tapi karena melamar kan, bukan dilamar kan. Iya, benar. Melamar bukan Melamar. dilamar, benar. Oke, jadi yang seperti yang kita Kalau tahu, Anda bilang kita sama-sama butuh, iya. Tapi kalau Anda bilang kita tidak sama-sama butuh, juga iya. mungkin lebih ke opsional. Karena nothing tulus sebenarnya nolak Anda, Pak. Karena apa? Karena masih ada kandidat lain kan. Tapi Anda menolak perusahaan itu, belum tentu ada perusahaan lain yang mau dengan Anda. Benar. Benar. Oke. Benar. Jadi kita yang sebenarnya yang lebih Rugikan. bukan dirugikan sih, Apa? lebih disulit, lebih dipersulit oleh lapangan kerjaan yang terbatas. Tapi menurut aku ada dua jawaban ya, Pak. Yang pertama, aku merasa bahwa wajar kenapa 2 juta. Maksudnya di luar strategi ya. Di luar strategi taktik ya segala macamnya, wajar menurut aku 2 juta. Karena apa? Karena memang benar berbeda dengan di Canggu. Ya, jumlah turisnya kan berbeda kan. Macetnya pun berbeda. Lebih macet yang mana? Oh iya sih. Dari yang saya lihat benar sih. Macetnya beda ya. Intinya kapasitasnya berbeda lah. Pasti dulu mungkin ya di Ubud banyak kan, Pak. Di Ubud banyak tamu. Tapi sekarang pindah ke Canggu. Makanya wajar perusahaan, bukan lagi menjelekkan perusahaan Anda, tapi perusahaan seperti perusahaan Anda kan bisa memberikan gaji 4 juta dengan posisi yang sama. Ya, tapi di sisi lain cuma 2 juta. Artinya mereka selain ya benar sih, Pak, tapi mereka artinya melanggar peraturan. Secara nggak langsung memang melanggar peraturan. Tapi nenek maksud aku di luar strategi dan taktik. Tapi kalau memang benar-benar keterima dan Anda mau di sana dengan gaji 2 juta, sebenarnya kan mereka tidak salah. Karena apa? Karena sudah ada di persetujuan bahwa gaji ini kalau Anda setuju, berarti kalau pun ada orang lain yang menuntut, itu mereka tuh nggak bisa disalahkan karena Anda sudah setuju kan. Kecuali pas Anda ditawarkan gaji 2 juta terus Anda nolak dan Anda laporkan mereka, itu bisa. Oke. Sebelum tanda tangan kontrak. Ya. Saya ini gajinya. Tapi ya sih, Pak, tapi jarang sih kalau misalkan ada 100 akunnya, 100 merta yang ngelamar di perusahaan tersebut ya di Ubud dan semuanya nolak gitu kan. Kemungkinan 99 orang tidak melaporkan karena mereka buat apa melaporkan, apa memangnya untungnya udah kita ngelaporin keluar duit dan belum tentu mereka juga kena, Pak. Ya. Dan kalau misalkan mereka kena pun kita dapat apa? Ya. Cuman sebelum itu kan kita harus breakdown dulu kenapa kita harus melaporkan mereka.
Karena sesuai dengan pertanyaan Anda tadi, apakah mereka tidak melanggar? Melanggar. Terus kalau mereka melanggar, terus kita nggak ngapa-ngapain kan percuma juga, mereka melanggar, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Kita sebagai pelamar yang diberikan gaji yang direndah, di bawah UMR. yang seharusnya, itu kita tidak komplain, tidak ngapa-ngapain, ya mereka tenang lah. Maksudnya kalau Anda nggak peduli dengan mereka, ngapain Anda komplain dengan gaji segitu gitu loh. Kenapa Anda berpikir, oh bukannya ya batinnya Yorton melakukan kesalahan atau melanggar, itu cara orang Pak Usano. Ya emangnya kenapa kalau melanggar? Toh juga Anda sebagai pelamar nggak peduli kan? Iya juga ya. Artinya oke, itu salah satu teknik mangkas kos perusahaan yang akan saya terapkan ke depannya, Pak. Kalau saya sebagai seorang business owner, Pak, saya akan memberikan gaji serendah-rendah. Ada. Ya, tabiat lama susah dihilangkan. Ya itulah, begitulah sistem terbentuk, Pak, korupsi, Pak. Masih sistem negara kita masih bisa dilihat ya. Itu masih. Dan mungkin saya akan jadi penerus. Saya nggak tahu, saya nggak bilang saya nggak akan jadi penerus, saya nggak akan bilang saya nggak akan korupsi. Saya akan, kalau misalkan kecelakaan, korupsi dikit nggak ngaruh gitu ya. Ya gitulah. Nah itu kan jawaban yang pertama tuh. Jawaban yang kedua, karena jawaban pertama tuh karena tadi wajar 2 juta karena kapasitasnya beda, jumlah tamunya beda. Terus jawaban yang kedua tuh 2 juta itu kenapa bisa digaji 2 juta? Karena udah dijawab sih sebenarnya. Karena main taktik. Jadi kita ngomongnya 2 juta per bulan ya? Ya bukan per minggu. Kalau juta per minggu kok kali 4. 8 sampai juta mana tadi nih. Taktik dan strategi. Karena lagu ada balik tahun pokoknya Pak. Yorton ditawar gaji 8 juta. Tapi kemudian si pelamarannya menawar banding gaji. Yorton mau digaji 10 juta. Terus Saidina bilang, "Wah, kita masih belum berani gaji segitu karena Anda masih baru di sini." Terus Yorton orang pokoknya strategi ya, caranya kita membalas, pokoknya ini cara membalas. Itu aku ingat. Itu personal brandnya ya. Kalau sana video menggunakan gini cara membalas, ya pasti dikenal. Lebih dikenal enggak? Lebih dikenal pembawaannya daripada isinya sih itu. Benar. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Cara iya Pak, Gerald Vincent. Ini loh. Apakah negeri Konoha ini sudah hancur? Bukan ya? Bukan ya. Gede ya film Pak. Cuman jadi seorang reporter di rumah. Reporter ya. Bahkan nggak formal ya gaya yo. Sing formal sih. Lebih gede dari pembawa acara di TV ya Pak. Jauh Pak. Jauh lebih dikenal ya. Lebih dihujat sih ya juga sih. Iya ya pasti. Resikonya Pak. Resiko. Berbanding lurus dengan keuntungan. Ya benar. Berbanding lurus dengan return. Low risk, high risk, high return gitu. Jadi untuk anak muda, apakah korupsi Pak? Coba. Apakah korupsi? Kalau bisa jangan. Bisa jangan. Ya. Karena kalau kita sendiri masih korupsi, itu menurut saya kita tuh belum berhak menyuarakan orang lain tuh sebagai koruptor. Nah, itu ya. Kalau misalkan kalian korupsi, jangan menyuarakan apa ya? Jangan teriakin maling gitu. Kalau misalkan kalian maling, jangan teriakin maling gitu. Gitu aja. Ya, gitu aja. Sama kalau bisa weekend ya, kalau misalkan ada waktu luang, kayak misalkan Anda family time, ambillah istirahat gitu loh. Istirahatlah dari sosial media dunia maya ya. Benar Pak. Istirahatlah. Pokoknya jarang-jarangin gini lah. Apa ya? Dan bokep. Bukan. benar sih. Ya itu salah satunya kan. Pokoknya kalian harus istirahat. Aku yang gas terus Pak. Oh ya. Biar
punya Pong dia mati ya. Ya. Aku yang gas terus lah. Ya, Istirahatlah dari konten. coba Coba konten ya. sayang istirahatlah dari kuliah gitu. Tapi saya yang push Pak supaya saya bisa ke puncak dan Anda jatuh. Dan Anda yang di bawah ya. dan Anda yang di bawah. Demi mengurangi persaingan. Coba. Demi Iya. mengurangi persaingan. Sorry teman-teman ya. Ini aku lakukan demi mengurangi Demi diri persaingan. sendiri ya. Demi diri sendiri. Demi mengurangi apa ya? Karena lapangan kerja kita terbatas gitu ya. Aku nggak mau kalau misalkan semakin banyak orang yang ngelamar gitu Pak. Ya, Artinya ya istirahatlah, cobalah kalau misalkan nganggur ya udah nganggur aja dulu nggak apa-apa sih. apa ya, setahun 2 tahun masih aman. Masih aman lah gitu. Karena ya mungkin belum rezeki aja kerjaannya. Jadi kalau misalkan belum dapat ya udah gitu loh. Coba Tiduran. ya coba santai dulu gitu ya. Aku yang ambil lapangan kerja. Benar. Berarti karena Anda bisa apa saya akan menciptakan 19 juta lapangan kerja dengan cara mem-PHK 19 tenaga kerja, 19 juta tenaga kerja gitu. Ya, bikin motivasi untuk selesai kerja Pak. Kalian ngapain jadi profesional? Harus jadi pembisnis gitu. Iya. Jangan Mbak nak nonton, Mbak nak terpengaruh, akhirnya banyak yang resign, lapangan pekerjaan semakin banyak, semakin saya tersedia. yang ngambil Pak. Iya. Semakin gaji semakin naik ya. Karena kandidat banyak yang kurang memenuhi. Perusahaan semakin butuh. Ya, demand semakin banyak ya. Sedangkan supply-nya masih terbatas, semakin terbatas. Dan semua akan menuju ke Anda seorang diri. Karena Anda paling jago di bidangnya, paling expert. Dan juga satu-satunya orang yang melamar. Gitu. Benar. Walaupun itu perusahaan BUMN sekalipun yang ikut tes, siapa? Saya. Siapa saja kandidatnya? Saya. Tapi itu sama saya. Gitu aja. Makanya saya bisa tembus BUMN gitu. Jadi itu triknya teman-teman. Nah, ada nasihat lagi? Nggak ada. Oke lah teman-teman. Kita sudahi ya. Oke Pak, karena sudah jam 9:30 juga. Jadi ya itu aja lah. Iya. Oke, itu tadi sedikit dari kata-kata bijak ya. Bukan bijak. Bukan bijak sih. Kata-kata lah intinya ya. Kata-kata itu tadi. Kata-kata penutup. Pokoknya ya oke, terima kasih. Next kita undang siapa lagi Pak? Boleh. Kita undang Bupati kali ya. Bupati sih. Bupati kita harus undang. Lama baru Pak.